Mas, kalau ngomong soal servisnya Aneka Foto nih, layanannya, sekarang apa aja sih Mas yang di-offer? Kita sih sekarang udah beberapa tahun belakangan kita update terus. Jadi misalnya sekarang kita udah ada jual beli bekas. Ada bekas juga berarti? Dulu kan belum ada. Lalu kita bisa trade in, juga bisa. Lalu konsinyasi di tempat kita juga bisa. Ya bedanya konsinyasi sama jual beli. Ya kalau konsinyasi mungkin buat titip barang konsumen bisa dapetin harga yang mereka mau lah. Gitu. Nah sekarang dari sekian banyak ya, either itu toko online atau toko offline ya Mas, kenapa harus ke Aneka Foto? Kalau Aneka Foto, pertama semua produk kita itu garansinya udah pasti resmi. Kita juga ada garansi 14 hari terbaru tuh. Walaupun ada syarat dan ketentuannya, tapi basically semua produk yang dibeli di Aneka Foto kalau ada kerusakan pabrik itu kita bisa ganti baru Mas. Oke. Itu apa? Maksudnya dalam tempo garansi tertentu, kalau ada cacat pabrik langsung 14 hari ya. Jadi pada saat belanja 14 hari harus dibawa ke Aneka Foto, tapi tetap ada proses verifikasi dulu. Yes. Ini kesalahan user apa? Benar. Jadi bukan berarti no question ask ya. Tetap kita harus verifikasi dulu. Kalau memang benar ini kesalahan pabrik, kita akan tukarkan baru. Langsung berarti itu ya? Langsung. Nah Mas, kalau ngomong ke depan nih, Aneka Foto ada rencana apa? Karena kemarin saya lihat juga udah mulai setup studio juga kayaknya di toko ya? Ya kalau kita sih lebih sekarang mempertajam dulu sih Mas. Kayak produk-produk yang udah ada, yang udah pasti pelayanan kita itu tetap kita masih perlu pastinya selalu dipertahankan, selalu ditingkatkan. Jadi kalau gua sih nggak yang terlalu neko-neko. Jadi tetap fokusnya itu adalah apa yang konsumen mau. Which is ya itu tadi mungkin harga bagus, ya pelayanan juga bagus, keaslian produk juga harus kita jaga, ya kan kualitas produk yang kita jual juga harus bagus. Ya kalau Aneka Foto sih mungkin itu sih Mas Ben. Nah kalau toko kamera kan pada umumnya pasti ada kerja sama KOL ya Mas. Ada yang sama KOL, ada yang sama komunitas. Nah mungkin pertanyaannya gini, seberapa efektifkah KOL tuh bawa traffic ke toko? Kalau dibilang sangat, itu relatif sih Mas Bem. Itu tergantung juga dari KOL-nya gitu kan. Ya maksudnya KOL ini kan relatif juga, tiap orang berapa followernya, siapa followernya. Jadi tugas kita itu harus memilih KOL yang tepat, sesuai nggak dengan target market yang kita mau, gitu. Yang jelas kalau kita udah pilih KOL yang tepat, kalau gue boleh bilang sih sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Karena ada beberapa KOL yang mungkin followersnya banyak ya Mas. Tapi orang follow dia karena mengagumi karyanya, bukan karena mengagungkan orangnya gitu. Sedangkan kita kan butuh KOL yang sabdanya didengar sama orang gitu kan. Nah ini sih, ini kadang-kadang juga milihnya agak tricky tuh. Banyak followers bukan berarti engagementnya bagus gitu kan. Gitu. Gue sih sering dengar sih orang bilang, oh kalau followernya banyak, katanya belum tentu bisa bawa traffic atau apa? Traffic juga ke dalam toko gitu. Kadang-kadang yang followernya sedikit, tanda kutip juga itu bisa kok bawa follower ke dalam traffic ke toko gitu. Tapi ada ini Mas, kayak misalnya saya nggak tahu kayak ada referral code kah dari si KOL gitu ya. Jadi KOL-nya juga dapat sesuatu dari setiap transaksi, ada kayak gitu. Biasanya sih kita ada untuk KOL-nya Aneka Foto, kita kasih referral code. Nah, jadi itu bisa ada harga khusus lah. Gitu. Dan buat si KOL juga semangat kan dia kan. Iya. Jadi ada benefit juga untuk buat follower KOL-nya gitu. Belanja di Aneka. Ya agak tricky sih ya kalau ini ya KOL ya. Karena ada beberapa yang memang ya tadi saya bilang mungkin followernya nggak sebanyak yang satu lagi, tapi ketika dia bicara semua orang nurut. Gitu kan. Jadi kategorinya influencer nih. Tapi ada juga yang mungkin followersnya puluhan ribu tapi karena suka hasil karya fotonya aja. Iya. Gitu, tapi orangnya mungkin nggak menarik untuk ditonton gitu kan. Emang menurut gue sih KOL ini kan tugasnya kan juga bukan buat
menipu ya, atau membohongi followernya. Biasanya kan KOL ini tugasnya tuh justru memberikan informasi yang sebenarnya nggak umum. Orang tahu mungkin, jadi misalnya KOL ini menguasai produk ini dalam banget gitu. Yang nggak semua orang tahu gitu. Kamera cuman taunya ambil foto. Nah, dia kan mungkin menguasai produknya itu. Jadi dia bisa jelasin lah lebih rinci. Akhirnya follower jadi percaya gitu. Itu sih yang gua lihat ya kalau fungsi dari KOL itu sih. Ya, cuma kayak ini ya Mas. KOL tuh ada dua macam ya. Ada yang paham spek detail, tapi nggak bisa membangun kebutuhan. Tapi ada juga yang pintar membangun kebutuhan kan. Jadi kalau lu kepengen ini, lu pakai yang ini. Karena kadang-kadang orang kan butuh di summarize ya Mas. Iya. Lu suka street nih, pakai yang ini. Lu suka ini, lu pakai yang ini. Kadang-kadang gitu tuh. Iya. Ini sih yang kadang-kadang ini juga ya. Setuju sih gua. Gua lihat ada yang branding, tapi nggak benar-benar bisa pakai gitu ya. Maksudnya Mas Bimo gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau saya mau jadi fotografer baru mau belajar nih Mas. Kalau saya dicekokin sama technical specification yang terlalu hebat, waduh ini gimana? Ini bacaannya apa ini? Maksudnya gimana gitu kan? Iya. Nah akhirnya kan KOL yang survive ini kan KOL yang bisa tadi bangun kebutuhan kan? Iya. Ini kalau lu, akhirnya kan cuma gini aja Mas, lu kalau mau gini, lu pakai yang ini. Lu mau ini, lu pakai yang ini. Akhirnya kan sesimpel itu tuh akhirnya tuh ya. Betul-betul, kayak KOL ini harus ngerangkum sih. Kan juga, ya pasti lu udah sering dengar tuh kayak di generasi 30 detik katanya. Terima informasi harus seringkas mungkin dalam waktu 30 detik sampai 2 menit. Iya. Sepanjang reels lah ya. Iya, which is realitanya kan nggak mungkin lu belajar sesuatu dalam waktu 2 menit setengah gitu. Ya, tapi lagi-lagi KOL itu yang justru malah menurut gua kadang-kadang emang bisa narik traffic gitu ya. Dan dapat trust-nya dari customer ya. Iya, dari customer. Gitu. Nah Mas, balik ke soal tadi nih, soal ke orang mesti touch and feel sebelum beli ya. Kemarin kan beberapa kali juga Halo Foto sempat main ke Aneka Foto. Nah ini kan mostly displaynya kan close display ya Mas, di dalam showcase kaca gitu ya. Orang nggak bisa pegang gitu. Apa ada rencana mau coba open display Mas? Jadi orang bisa pegang, bisa rasain. Sebenarnya sih emang kalau close display itu kan untuk keamanan aja sih. Sebetulnya walaupun posisi yang tertutup, tapi kalau konsumen butuh itu langsung keluar, nggak ada ya nggak macam-macam gitu. Karena mungkin agak berbeda sama toko kamera yang lain ya. Mereka biasanya kan kameranya dipajang di luar, lensanya dipajang di luar, jadi orang bisa pegang. Nah kalau di Aneka kan kebetulan selalu sih kita akan perbaiki sih emang ke depan kita mungkin mau rubah sedikit displaynya mungkin supaya lebih mengundang. Iya. Gitu. Memang agak ini sih Mas ya, di Metro Atom tuh agak tricky ya, karena depannya tuh main road ya. Iya, trafficnya kan juga tinggi, apalagi kan tokonya juga agak udah semi terbuka ya. Jadi emang kita soal security harus. Kalau open display takutnya hilang juga. Mungkin banyak toko-toko juga yang mereka di fasilitas sendiri, jadi ada pintu, ada scanner, ya mungkin lebih aman. Lebih aman gitu. Oke, Mas kan kalau kita bicara retail ya, Mas kan ada produk, price, promotion, place, people, physical evidence, sama proses. Nah kalau kedepannya nih Aneka rencananya mau fokusnya kemana? Kalau gue sih dari dulu selalu fokusnya ke people sih Mas. Ya karena menurut gue orang-orang yang di dalam Aneka Foto itu kan bukan gue. Gue mah hanya hanya satu orang gitu. Tapi kan justru Aneka Foto itu kan terdiri dari ya macam-macam tuh, dari orang finance gua, dari teman-teman frontliner, dari marketing, dari warehouse. Jadi justru kalau gua selalu fokusnya ke people and process. Kalau people and processnya tepat, pasti produk-produk yang keluar dari Aneka Foto juga pasti oke. Nah itu pasti menetes gitu sampai ke konsumen gitu. Dan orang percaya orang ya Mas. Betul. Kadang-kadang salesman dari toko A dia pindah ke toko B, ya konsumennya bisa ngikut pindah. Bisa. Ya setiap toko bisa aja iklan di Instagram berjuta-juta gitu ya, atau puluhan, ratusan juta. Tapi kadang-kadang kalah sama word of mouth. Yes, itu. Itu kan pasti terjadi di komunitas, di kampus. Oh, gue butuh kamera, ya udah lu beli di sini aja, lu beli di situ aja. Justru itu yang menurut gua paling powerful. Apalagi sekarang zaman sosmed ya Mas. Iya, orang kalau itu kesel itu ngomong di story yang nonton ribuan. Iya.
Itu makanya kalau gue fokusnya sih di people. Gitu. Ya karena itu yang paling penting sih Mas, itu frontliner ya. Tadi orang, karena di saat semua toko menawarkan produk yang sama dengan harga yang sama, akhirnya yang bedain kan servisnya. Servisnya. Kan servis berarti kan ya people, fasilitas dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah Mas, mungkin sebelum closingan, mungkin ada yang mau disampaikan nggak untuk stakeholder di dunia fotografi ini? Nah ini gue bingung gimana ya, kayak maksud lo? Ya karena ini kan kita bicara ekosistem ya Mas. Ya. Ekosistemnya ini idealnya gimana nih? Ya ada fotografer di situ, ada brand di situ, ada model, makeup artist, komunitas, KOL dan sebagainya lah maksudku. Kalau mimpinya Mas Hensel ini gimana sih Mas? Ini semua ekosistem ini bergeraknya seperti apa gitu idealnya? Idealnya sih menurut gua dari dunia foto dan mungkin video ya, sekarang tuh harus berkarya terus sih Mas. Menurut gua itu yang bisa bikin industri ini berjalan terus, bisa sehat terus. Jadi karya-karya ini bisa menginspirasi fotografer baru, videografer baru, toko-toko baru, atau bahkan podcast baru, gitu. Jadi kalau dari gua sih berharapnya itu karyanya sih harus lebih kreatif lagi lah. Pokoknya jangan sampai karyanya itu-itu aja, gitu. Supaya semuanya gerak gitu, jadi semua saling men-challenge gitu loh Mas, kayak saling motivasi secara sehat ya. Kalau dari gua sih lebih ke situ sih. Kalau kalender event Mas untuk tahun depan udah ada? Event ada, cuman belum bisa di-share di sini. Maksud kalau ada nanti kita bisa tampilin juga nih biar teman-teman juga tahu. Ya, kita sih tiap bulan ya kalau event-event selalu ada sih untuk event-event fotografi ya gitu. Ada lagi Mas mungkin yang mau disampaikan? Silakan. Mungkin itu aja. Oke, baik. Oke teman-teman, tadi itu hasil interview kita bareng Mas Hensel. Mudah-mudahan ada banyak hal yang teman-teman bisa ambil, terutama teman-teman yang pengen terjun ke dunia fotografi, baik itu mau jadi pelaku atau mau jualan atau apapun itu. Jadi mudah-mudahan ada suatu hal yang teman-teman bisa ambil. Baik teman-teman, terima kasih. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain. Jangan lupa ajak teman-teman yang lain untuk download Halo Foto juga. Terima kasih. Bye.